potongan ya Mi. Iyalah bahan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru kita bertiga ya, bertiga kita berempat. Bersyukur ya, kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita. Jadikanlah nikmat kesehatan yang diberikan Allah ini kita pergunakan sebaik mungkin ya. Saja hanya bisa mengingatkan ya, apalagi ini di bulan suci Ramadan, banyak-banyaklah lakukan aktivitas amalan-amalan ya, terutama kalau amalan wajib sudah tentu, kita tambah lagi dengan amalan-amalan sunnah ya. Jadi jangan sia-siakan waktu ya, kesempatan, kesehatan yang Allah berikan. Gunakan sebaik mungkin. Selawat berkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa menjadi umat-umatnya Nabi gitu ya, yang mau mencontoh segala tindak tanduk Nabi dari segala lini kehidupan ya, bukan hanya satu kita ambil yang tidak sesuai dengan kita tidak kita ikuti, tidak seperti itu. Kita buka pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sedikit ya nak yang mengumpulkan tugas kemarin, masih sedikit, bisa dihitung dengan jari, tapi tetap nanti Ustazah koreksi ya. Ini memang belum Ustazah pindahkan yang sudah mengumpul. Cuma kalau dalam hitungan Ustazah masih ada sekitar belasan orang ya, 10 ke atas baru ngumpul. Jadi masih sedikit sekali. Jadi Ustazah harapkan tetap Ustazah tunggu. Ketika mau mengumpulkannya sudah liburan juga Ustazah tunggu. Tapi jelas berbeda ya, antara nilai yang tepat waktu dengan nilai yang tidak tepat waktu. Itu pasti berbeda. Ya berbeda, ya itu kan memang karena perbuatan kita sendiri gitu ya, yang mencari perbedaan itu. Karena kan kita punya kesepakatan. Kita lewat dari kesepakatan berarti kita punya konsekuensi yang lain. Jadi tetap dikumpul, jangan berarti sudah lewat udah nanti nilainya kosong. Nilainya kosong itu sangat merugikan ketika mencari nilai rapot. Ya misalnya nih Agina nih 100 dibagi 3. Jadi nilai kelasnya atau nilai hariannya per semester 2 itu 100. Misalnya ada temannya yang 00 100 bagi 3 juga jadi berapa, 30. Mendapat nilai kelasnya kan merugi dia. Jadi tetap Ustazah tunggu, walaupun nanti sudah libur mungkin terbuka hatinya di situ untuk mengumpulkan, tidak masalah. Ustazah tunggu aja ya, nggak usah hapus ya WA-nya untuk sekarang sampai nanti menerima nilai nilai PAT, penilaian akhir tahun. Apa kabar semuanya ini? Sehat ya, dari wajah-wajahnya sehat semua, ceria, semangat, matanya pun gak ada yang ngantuk kayaknya, karena mungkin sudah bangun tidur ya. Lili kayaknya bangun tidur nih. Lili enggak, agak bengkak sedikit enggak? Ya, kelamaan bangun ya. Biasa puasa ya, jadi agak dilewatkan sedikit bangunnya. Puasa ini semua, ada yang nggak puasa? ada yang nggak puasa, pasti ada ya kalau perempuan. Ya kalau yang puasa ya apalah, tetap kayaknya ini. Kalau anak kelas 11 puasa nggak puasa nggak berpengaruh ya, tetap dia semangat belajar. 14 orang berapa Gina? 36 kurang 14 berapa? 22. Iya 22. Nggak ada ya, belum masuk, mungkin YouTube ya. Kita Ustazah lanjutkan ya, masih limit
Jadi limit untuk ini materinya, limit, masih limit ya, agak lambat kita, tapi nggak apa-apa asal paham. Limit menuju tak terhingga itu ada dua ya, bentuk pecahan sudah ada rumusnya, bentuk tidak baku juga sudah ada rumusnya beserta contoh-contohnya sudah Ustazah kasih. Ini ya, ini dia. Sekarang kekecilan. Oh gitu ya. Ini udah Lili, udah agak besar, kecil lagi, atau Ustazah datang aja ke rumah Lili ya. Ya, iya Ustazah agak ribet-ribet ya kan, daring ini ribet kan, bagus datang aja Ustazah ke rumah Lili, atau masuk dari komputer bisa nggak ya? Ada nggak alat ya yang bisa masuk dari komputer, nyebrang satu-satu gitu. Oke, limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri dapat dicari dengan memasukkan nilai X ke dalam fungsi. Sama seperti aljabar. Masukkan dulu nilai limitnya ke dalam fungsi. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita masukkan mendapat nilai 0/0, maka ini tidak boleh. Ya. Limit fungsi trigonometri tak dapat berupa bentuk tak tentu, yaitu 0/0. Jadi kalau 0/0 gunakan cara lain. Limit fungsi trigonometri dengan bentuk tak tentu dapat diselesaikan dengan cara menghilangkan pembuat 0 dengan ini dia. Ya, limit fx per gx sama dengan 0/0. Misalnya kita dapat 0/0, baru kita gunakan fungsi trigonometri. Kalau kita bicara trigonometri, ingat apa? Ingat apa? Sin, cos dan tangen. Sin, cos dan tangan. Sinus, kosinus dan tangen. Jadi yang mau kita bahas itu sekarang bentuk-bentuk soal yang ada sin, ada kosinus, ada tangen. Karena kita bicara trigonometri. Perhatikan rumusnya. Untuk fungsi trigonometri istimewa. Jadi ini istimewa. Ini khusus yang untuk istimewa. X menuju A. Ya, X menuju A. A ini artinya sembarang konstanta, bisa 0, bisa 1 dan seterusnya. Yang penting dia ada bernilai X-nya. Limit X menuju 0, sin X per X itu sama dengan kebalikannya, X per sin X juga sama. Maka kalau sudah membentuk sin X per X atau X per sin X, maka nilainya menjadi 1. Begitu juga kalau nanti dalam soal itu bentuk limitnya tangen X per X atau kebalikannya X per tangen X, maka nggak usah cari, langsung 1 jawabannya. Ini rumus, bisa diingat ya. Jadi yang ada itu sin X per X sama tangen X per X atau kebalikannya cos X per X nggak ada, yang ada sin dan tangen. Jelas ya? Sampai di sini ada yang bertanya, silakan. Enggak ada. Yang kedua, mengubah fungsi trigonometri lain menjadi fungsi trigonometri istimewa dengan menggunakan identitas dan rumus trigonometri. Ini yang Ustazah ini kan? Jadi ketika kita masukkan ya nilai limitnya, dia menghasilkan 0/0, kemudian dia tidak bisa membentuk trigonometri istimewa yang ini, nggak bisa membentuk ini, maka bukan berarti dia tidak bisa dikerjakan, bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan cara menggunakan identitas dan rumus trigonometri. Kita ubah dulu dia ke dalam bentuk identitas atau ke dalam bentuk rumus trigonometri, baru nanti terciptalah ini. Kalau sudah tercipta ini, lalu langsung dapat jawabannya 1. Gitu dia intinya.
Mana bentuk-bentuk identitas trigonometri atau rumus trigonometri? Itu banyak. Ini dia, sudah dibuat di sini. Yang pertama ada bentuk identitas. Itu identitas trigonometri itu bentuknya ini. Cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa sama dengan 1. Ini dia, ini identitas trigonometri. Jadi kalau ada bentuk kayak gini, ini bentuk identitas. Kalau saja tanya, dari bentuk identitas ini mencari sin kuadrat alfa berapa, Lili? Mencari sin kuadrat alfa. 1 kurang cos kuadrat alfa. Ya, bagus. Atira, kalau dari bentuk identitas ini mau mencari cos kuadrat alfa, mau mencari cos kuadrat alfa. Tadi kan Lili mencari sin kuadrat alfa, 1 kurang cos kuadrat alfa. Cos kuadrat alfanya pindahkan. Sekarang sama Atira saja tanya cos kuadrat alfa. Iya, bagus. Itu ya, kayak gitu ya bentuk identitas. Rumus sudut rangkap. Rumus sudut rangkap ada 4. Ini dia. Ini dia. Nanti kalau ada bentuk 2 sin A cos A, bisalah kita ubah menjadi sin 2A. Begitu sebaliknya, sin 2A bisa kita ubah 2 sin A cos A. Ini sudut rangkap, ada 4. Yang ketiga, bentuk jumlah dan selisih. Artinya bentuk tambah dan bentuk kurang dari bentuk perkalian. Ini dia. Nanti tinggal kita tengok-tengok aja dia. Ini pakai yang mana ya? Rumus jumlah. Sin A tambah sin B, sin A kurang sin B. Yang ini kita ganti. Pokoknya sama dengan ini menandakan mereka sama. Jadi kalau nanti ada soal bentuknya 2 sin A cos B, bisa kita ganti jadi ini. Sin A tambah B, sin A kurang B. A-nya yang mana? Yang ini. B-nya yang mana? Yang ini. Gitu ya. Ini bentuk jumlah dan selisih dalam perkalian. Yang ketiga, jika fungsi trigonometri pada limit sudah menjadi bentuk perkalian, fungsi sin dan tangen dapat dicoret selama tidak ada fungsi lain yang tidak dapat dicoret. Makanya tugas dari identitas dan rumus trigonometri ya, ini tugas mereka ini, kenapa kita ubah-ubah menjadi ini? Nanti supaya akhirnya dapat ini. Dapat ini dia. Dapat sin x per x atau tangen x per x atau kebalikannya yang hasilnya 1. Jadi ini punya tugas ya. Ini punya tugas untuk membentuk si ini. Oke, kita masuklah contoh. Perhatikan contoh pertama. Perhatikan dulu biar Ustazah tulis ya. Perhatikan dulu yang di layar ini biar Ustazah tulis dulu di kamera. Oke. Contohnya yang pertama ya, contoh 1, limit x menuju v per 4 cos x kurang sin x per cos 2x. Jadi yang menjadi persoalan itu adalah cos 2x ya, cos 2x. Jadi cos 2x itu tengok di sini. Cos 2x, tengok di bentuk-bentuk ini. Mana yang membentuk cos 2x? Identitas enggak ada ya. Sudut rangkap cos 2x. Cos 2x sama cos 2a sama ya, Nak? Gini, perhatikan ya. Ini kan cos 2x itu sama dengan cos 2a. Jadi huruf-hurufnya ini boleh berubah ya. Jadi cos 2x itu udahlah Ustazah terangkan aja lah biar enggak pusing. Saya tulis dulu ya rumus sudut rangkapnya. Cos 2a cos kuadrat a kurang sin kuadrat a. Terus ada lagi cos 2a itu bisa juga 2 cos kuadrat a kurang 1. Atau bisa juga cos 2a itu 1 kurang 2 sin kuadrat a. Bentar ya, Ustazah hidupkan kameranya. Jadi sebelum ke kamera Ustazah jelaskan,
Di sini di rumus sudut rangkap cos 2A itu memiliki 3. Ada 3. Ini 1. Ini bisa 1. Dah. Ini 2. Bisa ini cos 2A. 1 lagi bisa ini. Ini 1 kurang sin 2A juga bisa. Kita nanti akan memilih kira-kira mana yang paling tepat. Ketiga-tiganya bisa gitu ya. Jadi nggak ada patokan. Kita misalnya mau yang ini cos kuadrat A kurang sin kuadrat A boleh, mau ini juga boleh, mau ini juga boleh. Tetapi dalam menentukan yang mana, kalau dia lebih dari 1 itu biasanya melihat temannya, teman dari soal itu, mana kira-kira yang cocok. Kayak ini kan, temannya kan yang di atas cos X kurang sin X, berarti ada cos sama sin. Kira-kira mana yang cocok, yang mudah dia tercoret, yang mudah dia tercoret gitu ya. Udahlah, hidupkan aja kameranya. Ini soalnya kan. Sekarang cos 2A nya ada 3. Kita pilih yang mana? Dia kawannya di atas cos X kurang sin X di atasnya. Kalau kita ambil cos kuadrat A sin kuadrat A itu cocok. Kenapa? Karena di sini ada cos ada sin. Tapi kalau kita ambil 2 cos kuadrat A kurang 1 itu tidak cocok. Kenapa? Karena yang sini hanya ada cos, sinnya nggak ada. Kalau kita ambil 1 kurang 2 sin kuadrat A juga boleh. Tetapi istilahnya nanti kita mengalami kesulitan gitu. Kita cari yang lebih cocok. Kalau kita pakai yang ini, cosnya nggak ada, sinnya ada. Jadi yang paling tepat itu adalah yang ini. Oke, sampai di situ ada yang bertanya? Lanjut ya. Lanjut. Sekarang ke sini ya. Udah saja tulis lagi aja, nggak nampak. Pi per 4 cos X kurang sin X per cos 2X. Ini pelan-pelan aja kita. Kita ambil mana tadi? Untuk yang di bawah limitnya saja tinggalkan ya, biar nggak apa. Cos 2X ambil yang ini ya, saja gantikan cos kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Jadi kalau tadi kita bicara 2A, kita bicara 2A, cos 2A, kita bicara cos 2A dia AA. Kalau kita bicara cos 2X dia jadi XX. Gitu aja, ngikut hurufnya. Bisa? Bisa? Bisa. Oke. Cos X kurang sin X. Kalau yang di atas ini sangat sederhana. Sesuatu yang sederhana tidak bisa dikecilkan lagi. Dari mana tahu sederhana saja? Tidak ada pangkatnya. Sederhana. Berarti dia tidak orang kaya, orang sederhana. Ya kan? Dia tidak punya pangkat dan kedudukan. Tapi kalau yang bawah dia berpangkat 2. Ada pangkatnya. Maka yang berpangkat inilah yang paling tinggi yang kita kecilkan. Oke. Ustazah mau ngasih ke sini. Tunggu ya. Supaya lebih gampang. Cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Kalau dengan aljabar kayak mana ya? Gini, 2X tambah 3 2X kurang 3. Misalnya ini ya, 2X tambah 3 2X kurang 3. 1 tambah 1 kurang, angkanya kembar. 2X kali 2X jadi 4X kuadrat. Dah. 2X kali min 3 jadi min 6X. 3 kali 2X jadi positif 6X. 3 kali min 3 jadi min 9. 4X kuadrat min 6X tambah 6X 0, ya kan? Ini 0 kan? Jadi kurang, jadi habis. Jadi tinggal kurang 9. Jadi kalau ini kita jabarkan, ini gampang, tinggal 2X tambah 3, nggak nampak. 2X kurang 3. Sekarang saja tanya, kalau saja punya kayak gini, X kuadrat
kurang 1. Ayo jabarkan. Jabarkan jadi bentuk kayak gini. Nggak usah langsung kurungnya aja nak, langsung kurungnya. X tambah 1, X kurang 1, ya kan? Coba belum berhasil. Misalnya kayak gini lagi ya. Enggak usah 4, 9 aja. 9x kuadrat kurang 16. Ayo faktorkan dengan cepat. Yang ininya bagi menyebar dia. Ini kan 9 berarti 3x 3x. Baru tambah kurang, ini 16 sebar jadi 4 gitu. Tengok aja, depannya kan 9, pecah jadi 3. Belakangnya kan 16, pecah jadi 4. Oke, belum. Satu lagi. 25x kuadrat kurang 4. Ayo. Iya, sini kurang 2. Gitu-gitu aja. Bisa? Bisa, biar cos itu bisa kita ini kan? Bisa ya. Sekarang kita balik ke apa? Ada yang mau ditanya? Enggak bisa. Dia harus yang bentuk bentuk pangkat 2. Harus kayak gitu. Misalnya 16, nggak bisa 18 12, nggak bisa. Kalau ini dia namanya istilahnya dalam persamaan kuadrat bentuk selisih. Bentuk selisih itu dia sudah kembar, 1 positif 1 negatif, 1 positif 1 negatif, semua angkanya sama. Itu namanya bentuk selisih. Kembali ke sini. Ke sini ya. Cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Kita buat dia menjadi bentuk selisih kayak tadi, cuma dia nggak dalam angka, itu aja bedanya. Di sinilah. Ayo kita buat kayak tadi. Jadi apa di sini? Ini kan cosnya kuadrat, sebar. Ayo sebar. Jadi cos X, gitu. Ini positif negatifnya, udah pasti ngikut. Sin kuadrat X-nya sebar. Ayo sebar. Sin X, gitu aja. Jadi kita buat sini ya, cos X tambah sin X, baru cos X kurang sin X, gitu dia. Yang ini sudah kita ganti atau kita kecilkan jadi ini, baru cos X kurang sin X, ini coret. Ya kan? Bisa dicoret kan? Ini bisa dicoret. Jadi tinggal yang di bawah. Ini kan jadi kalau atasnya tinggal berapa nak? Atasnya tinggal berapa? Ini kan udah usah aja coret. Cos X kurang sin X usah aja coret sama cos X kurang sin X. Ini bagi ini kan hasilnya 1. Jadi 1 per cos X tambah sin X. Coba pahami lagi. Bentar ya. Kita lihat ini. Ini dia. Sama kan? Jadi 1 per cos X tambah sin X. Baru bisa nggak lagi ini disederhanakan? Nggak bisa. Kalau nggak bisa tinggal masukkan nilai X-nya. 1 per cos V per 4 ditambah sin, gantikan X-nya, V per 4. 1 per V berapa V? V berapa? Enggak, bukan itu. Itu untuk lingkaran. V untuk derajat. V untuk derajat. V untuk derajat. 100
100. Iya, 180 bagi 4 berapa? 180 bagi 4. Kalian yang cari, ayo. 180 bagi 4. Hah? Berapa? 50. 180 bagi 4 berapa? 45. Oke, ini juga ya 45. Ingat sudut-sudut istimewa, jangan lupa derajat ya. Nah, sudut-sudut istimewa. Jadi nampak ini? Nampak? Yang Ustazah fotokan buku ini. Cos 45. Berapa cos 45? Setengah akar 2. Sin 45. Setengah. Iya. Oke, berarti kita gantikanlah 1 per cos 45 setengah akar 2. Sin 45 kebetulan sama, setengah akar 2. Ini dia. Cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2. Berarti 1 per setengah tambah setengah jadi berapa? 1 ya. 1 akar 2 tambah akar 2. Ini jadi kalau ditambahkan, ini jadi 1 akar 2. Setengah tambah setengah 1. Akar 2-nya tetap. Kayak gini nak. Kayak 3 akar 2 tambah 4 akar 2 misalnya. Ini jadi 7 akar 2. Ininya gak usah ditambahkan lagi. Cukup yang bulatnya jadi tambahkan. Gitu ya. Jadi ini setengah tambah setengah kan 1. Akar 2 tetap akar 2. Jadi dapatnya 1 per akar 2. Ini dapatnya 1 per akar 2. 1 per akar 2 saja. Lanjutkan lagi ya, sedikit lagi. 1 per akar 2 hasil yang tadi kita kalikan dengan akar sekawan. Akar sekawannya yang di bawah, berarti akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2, akar 2, ya kan? Akar 2 kali akar 2 berapa? Akar 4. Akar 4 jadi 2. Di sini sebenarnya ada 1 di sini ya nak. Sebenarnya ada 1. Jadi kalau kita rapikan ini jadi 1 per 2 akar 2. Jadi setengah akar 2. Ini hasilnya. Kita kalikan lagi dia dengan akar sekawan. Kalau dapatnya 1 per akar 2, karena dia bentuk akar, kalikan dengan akar sekawan. Kalau di sini akar 2 kalikan dengan akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2, 1 akar 2. Akar 2 kali akar 2, akar 4. Akar 4 itu 2. Maka yang bulat sama yang bulat pisahkan. Jadi setengah akar 2-nya buat sendiri. Jadi setengah akar 2. Oke, sampai di situ tanyalah. Begitulah perjalanan jawabannya. Iya Mi. Oke, sudah habis waktunya. Nanti kalau ada mau tanya di grup aja ya. Di grup tanya. Nah, ini dia cocok ya, dapatnya setengah akar 2. Pas. Untuk contoh-contoh berikutnya boleh dipelajari sendiri dulu, boleh minggu depan kalau masih ada pertemuannya ya. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.